Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran daring kita. Semoga kalian tetap sehat dan selalu. Pada pertemuan kita ini, kita akan belajar tentang tekanan pada zat. Kompetensi yang akan kita capai adalah memahami, menerapkan, menjelaskan tekanan pada zat padat, zat cair, dan gas. Dan kita akan mencoba dan menyelidiki tentang tekanan pada zat. Topik yang kedua kita yaitu tentang tekanan pada zat cair. Ini merupakan bagian pertama dari 3 bagian yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita yaitu mendefinisikan tentang tekanan hidrostatis dengan kalimat sendiri. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara tekanan ke dalam air dan massa jenis zat. Yang ketiga, menghitung besar tekanan pada zat cair. Yang keempat, menjelaskan prinsip bejana berhubungan. Tujuan yang keempat ini nanti akan kita pelajari pada bagian yang kedua. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih definisi dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang berada dalam keadaan setimbang atau diam. Jadi, zat cair yang diam itu namanya hidrostatis. Mengapa dia diam? Karena tekanan antar ujungnya itu sama besar. Kalau terjadi tekanan yang tidak sama besar, katakanlah salah satu ujungnya itu tekanannya lebih besar dari ujung yang lain, maka air akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan-penjelasan yang akan kita lakukan nanti. Dan jangan lupa selalu berdoa sebelum memulai. Nah, mari kita lihat peristiwa berikut ini. Kita ambilkan contoh, seandainya saya punya botol plastik, kemudian botol tersebut saya lubangi dengan 5 lubang, yang paling bawah saya beri lubang nomor 1, ke atasnya nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Kemudian lubang ini saya tutup dengan plaster. Kemudian botol ini saya isi dengan air. Nah, perhatikan apa yang akan terjadi pada pancaran air pada lubang 1 sampai 5 itu. Setelah plaster pada botol itu kita lepas. Yang pertama yang akan kita perhatikan, apakah pancarannya itu sama besar? Yang kedua, pada lubang yang mana kekuatan pancaran air yang paling lemah? Yang ketiga yang akan kita amati adalah pada lubang yang mana kekuatan pancaran air yang paling kuat. Nah, lihat, perhatikan. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita gambarkan. Ya, ketika plaster dilepas, posisi air yang pada lubang satu ini memiliki kedalaman paling dalam. Maka karena kedalamannya makin dalam, tekanannya itu semakin besar. Apa tanda tekanannya makin besar? Itu ditandai dengan pancaran airnya yang lebih jauh. Kemudian perhatikan lagi, yang paling lemah adalah pancaran dari lubang yang nomor 5 ini. Karena apa? Ini adalah tekanannya paling rendah. Karena apa? Kedalamannya paling kecil di antara lubang-lubang yang 5 ini. Jelas ya? Mari kita simpulkan.
Karena pada percobaan itu jenis zat cairnya sama, yaitu air, atau massa jenisnya itu sama, kemudian gravitasinya G itu juga sama, maka yang membedakan adalah kedalaman, yaitu hanya. Maka besar tekanan zat cair ditentukan oleh faktor kedalaman. Ternyata dari percobaan tadi itu ya, besarnya tekanan tergantung dari kedalaman. Perhatikan, lubang nomor 5 ini, dari sini nih, kita sebut aja kedalamannya H5. Ini lebih kecil dibandingkan dengan lubang yang nomor 4. Ya, lubang yang nomor 4 nih, dari sini ke sini nih, dari sini ke sini nih, ini kedalamannya katakanlah H4. Itu H4 itu kedalamannya lebih besar dibandingkan dengan H5. Kemudian kedalaman lubang nomor 3 lebih dalam dibandingkan dengan H4. Kemudian kedalaman H2 lebih besar dibandingkan dengan H3. Kemudian H2 ini kedalamannya dibandingkan lebih kecil dibandingkan dengan H1. Nah, jadi yang paling dalam adalah H1, maka pancarannya semakin paling kuat. Nih, semakin ke atas, maka pancarannya semakin lemah. Ya, sehingga yang paling atas inilah yang terlemah. Nah, perhatikan ini. Kalau kita ninjaunya dari atas ke bawah namanya kedalaman. Tapi kalau kita tinjauan kita atau kita melihatnya dari bawah ke atas namanya ketinggian. Ingat, ketinggian itu H. Ingat ya. Kalau kita pandangannya dari bawah disebut dengan ketinggian, tapi kalau kita pandangannya dari atas kita sebut dengan kedalaman. Dari peristiwa ini, perhatikan ya, makin dalam airnya, nih lubang ini yang makin dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Dan perhatikan, di setiap titik-titik yang ini, yang kedalaman sama, maka pancaran airnya akan sama. Oleh karena itu berlakulah hukum pokok hidrostatis. Apa bunyinya? Bunyinya adalah bahwa pada setiap titik yang memiliki kedalaman yang sama, maka tekanannya pun akan sama besar. Nah, di titik sini, di titik sini, di titik sini, di titik sini, di titik sini. Kalau dia itu sama kedalamannya, maka tekanannya akan sama. Nah, karena pada setiap titik yang memiliki kedalaman yang sama, memiliki tekanan yang sama, maka tekanan pada sebuah titik yang berada dalam kedalaman H dari permukaan zat cair yang dalam keadaan setimbang dapat dirumuskan secara matematis adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. pH itu tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H itu adalah kedalaman permukaan zat cair, satuannya meter. Nah, sekarang kita akan bicara tentang tekanan total. Jadi ada tekanan hidrostatis, ada tekanan total. Nah, tekanan total atau PT adalah tekanan pada setiap titik yang berada pada kedalaman H dari permukaan zat cair yang berhubungan dengan udara luar atau atmosfer. Nah, udara luar atau udara atmosfer itu tekanan pada tekanan zat cair yang paling atas yang berhubungan langsung dengan atmosfer itu namanya disebut uh, tekanan udara atmosfer atau PO. Ya. Jadi besarnya tekanan total atau PT ini adalah pada setiap titik yang berada dalam kedalaman H dari permukaan zat cair yang berhubungan langsung dengan udara dapat dirumuskan sebagai PT sama dengan P0 plus Rho GH. PT itu tekanan total, P itu tekanan
tekanan permukaan air yang berhubungan langsung dengan udara plus rho GH. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Jika seekor ikan berada dalam kedalaman 15 cm di bawah permukaan air, nah 15 cm ini air, nih berada di kedalaman. Kedalaman itu berarti dilihatnya dari atas, kedalaman nih 15 cm. Jika massa jenis air itu 1000 km per meter kubik dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara luarnya itu PU-nya tadi itu adalah 10 pangkat 5 Newton per meter, hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Yang kedua, tekanan total yang dialami ikan. Mari kita kerjakan. Sekarang kita akan menyelesaikan. Diketahui dulu, tadi sudah diketahui ya, kedalamannya ikan 15 cm. Nah, karena ini adalah satuannya adalah MKS, ini kilometer per meter kubik, kemudian ini meter, ini Newton, maka yang sentimeter ini harus dijadikan meter agar sama satuannya. 15 cm dijadikan meter menjadi 0,5 meter ya, sehingga satuannya sama. Nah, kemudian ditanyakan tekanan hidrostatisnya, yang B tekanan totalnya. Mari kita lihat. Nah, karena tekanan hidrostatis sama dengan rho GH, maka kita masukkan nilai-nilainya. Ya, rho-nya ini 1000 km per meter kubik kali G-nya ini adalah 10 meter per sekon kuadrat dan hanya adalah 0,15 meter, maka tekanan hidrostatisnya adalah 1500 Pascal. Nah, sekarang yang B. Yang B adalah bagaimana tekanan totalnya? B adalah yaitu PU, tekanan udara luarnya, plus rho GH. Kita tahu PU-nya ini adalah 10 pangkat 5 Newton per meter ditambah rho GH. Rho GH ini berasal dari sini nih. Rho GH sudah diketahui 1500 Pascal. Jadi tinggal nambahkan saja. Tambahkan. Berapa ketemunya? Jadi kalau 10 pangkat 5 berarti 100.000 ditambah 1.500. 100.000 tambah 1.500 hingga 101.500 Pascal. Nah, seperti itulah kira-kira penyelesaiannya.